Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah State Market Society. Adapun anggota kelompoknya ada Selin Marawi, Lara Mutiara, Natasha Alia, dan Saleh Ahmad. Kita mulai dari korupsi di Indonesia. Keadaan korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan Indonesia saat ini cenderung lebih parah dibandingkan dengan masa pemerintahan Soeharto. Hal tersebut juga berkaitan dengan jumlah atau besaran dana yang dikorupsi. Semakin meluas orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Saat ini di era reformasi, setiap orang hingga elit dapat melakukan korupsi. Sementara saat Orde Baru, korupsi hanya dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Dalam pemerintahan ini terdapat beberapa pejabat negara, khususnya Menteri Sosial, yang melakukan korupsi pada bantuan sosial untuk masyarakat. Selain aktor yang meluas, korupsi selepas Orde Baru juga beragam, seperti pengadaan barang jasa, perizinan, penyuapan kasus, penyalahgunaan anggaran, dan lain-lain. Meluasnya aktor yang melakukan korupsi dan sumber korupsi di Indonesia tak lepas dari sistem pemerintahan yang berganti dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada Orde Baru, kekuasaan terpusat sehingga karakteristik korupsi yang seringkali dilakukan adalah membuat peraturan atau kebijakan negara yang tujuannya menguntungkan penguasa ataupun orang terdekatnya. Sepanjang Orde Baru juga kegiatan pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang ditukar dengan pemberian saham gratis bagi kroni-kroni penguasa menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Korupsi dan pengaruhnya kepada ketidakpastian ekonomi. Tindakan korupsi yang terjadi juga ikut memengaruhi angka indeks persepsi korupsi. Tindakan korupsi yang terjadi juga memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, seperti menurunnya produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia juga mengakibatkan kondisi politik ekonomi yang mengalami ketidakpastian, di mana di tahun 2021 sendiri, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi, Indonesia memberlakukan kebijakan PPKM atau perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya angka produktivitas pada masyarakat Indonesia. Tindakan seperti korupsi bansos dan penerapan kebijakan PPKM ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian politik ekonomi. Oke, selanjutnya ada peringkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan Transparency International, Indonesia menempati urutan 102 dari 180 dengan skor 37 indeks persepsi korupsi di tahun 2020. Di level ASEAN, Indonesia berada di peringkat 5 setelah Timor Leste. Selanjutnya itu ada kerugian kasus korupsi bantuan sosial. Berdasarkan ICW, Indonesian Corruption Watch, kasus korupsi bantuan sosial pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian sebesar 56,7 triliun dengan total terdakwa sebesar 1.298 orang. Dari data tersebut, tercatat praktek korupsi dilakukan paling besar oleh aparatur sipil negara dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus. Selanjutnya masuk kepada dampak korupsi terhadap ekonomi. Pertama, ada penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik. Terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari penyebarannya ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko penghambatan perjanjian atau karena penyelidikan. Selanjutnya ada rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Jalanan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak, makan, ledakan tabung gas, bahaya bahan bakar, merusak kendaraan, masyarakat, angkutan umum yang tidak layak, bangunan sekolah ambruk, dan lain-lainnya itu adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi. Selanjutnya ada menurunnya pendapatan dari sektor pajak.
APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya, meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2021 mencapai 1,7 triliun. Next. Dampak kebijakan PPKM terhadap ketidakpastian ekonomi. Adanya penerapan kebijakan PPKM dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan politik. Dengan diterapkannya kebijakan ini, banyak sektor yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti sektor pariwisata, sektor bisnis, dan sektor lainnya. Pada PPKM ini, seluruh aktivitas perdagangan di mal dilarang, kecuali bagi restoran-restoran dan toko bahan pangan serta apotik. Hal ini tentunya berdampak kepada sektor bisnis lain yang mengharuskan untuk mengurangi karyawan, agar bisnis tersebut masih bisa bertahan. Akibatnya terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, banyak bisnis yang bangkrut juga akan berdampak kepada pemasukan negara. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pemasukan negara juga kondisinya semakin buruk akibat diterapkannya kebijakan PPKM. Namun ketidakpastian ekonomi yang muncul ini dapat dikategorikan sebagai ketidakpastian kontemporer. Selanjutnya adalah teori ketidakpastian ekonomi. Jadi ketidakpastian sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada ketidakpastian kontemporer, di mana sifatnya itu hanya sementara, lalu ada ketidakpastian selamanya atau sifatnya yang tidak bisa diukur. Ketidakpastian itu sendiri merupakan variabel yang sebenarnya nggak bisa diketahui, sehingga sulit untuk mengukur ketidakpastian tersebut. Tapi kalau misalnya kita dapat mengetahui variabel yang mempengaruhi terjadinya ketidakpastian tersebut, maka kita juga dapat melihat resiko yang akan muncul ke depannya seperti apa. Namun, jika kita tidak mengetahui apa saja variabel yang mempengaruhi terjadinya ketidakpastian, maka kita juga tidak bisa mengukur resikonya seperti apa. Lalu, ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian politik itu pada dasarnya saling berkaitan. Variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidakpastian politik juga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpastian ekonomi. Adapun beberapa variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya political uncertainty itu ada karena terjadinya konflik, karena terjadinya perang, korupsi, lalu adanya pemilu, terjadinya perdagangan internasional, lalu dari sektor pariwisata, adanya kebijakan, dan juga perilaku pemerintah. Nah, dalam menganalisis studi kasus sebelumnya, korupsi dan juga kebijakan PPKM, adapun variabel yang kita gunakan dalam menganalisis itu adalah variabel adanya korupsi dan juga adanya kebijakan. Selanjutnya masuk kepada keterkaitan kasus dengan teori uncertainty. Seiring dengan terus meningkatnya angka COVID-19, pemerintah menetapkan PPKM darurat kepada masyarakatnya. Ditambah lagi bantuan sosial yang diberikan pemerintah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus korupsi tersebut menyebabkan bantuan sosial menjadi tersebar tidak merata. Dengan berkurangnya bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat, menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih lagi pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dari semua runtutan peristiwa ini mengakibatkan turunnya produktivitas masyarakat dan perusahaan. Dengan berkurangnya produktivitas masyarakat dan perusahaan, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin terhambat. Hal ini menjadi salah satu variabel ketidakpastian ekonomi, di mana variabel pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dalam ketidakpastian ekonomi. Next. Kesimpulannya, pemerintah berencana menggulirkan berbagai macam program bantuan tunai kepada masyarakat selama masa PPKM darurat 3-20 Juli 2021. Program bantuan tunai ini merupakan hasil evaluasi dari sebelumnya yang menjadi skandal mega korupsi bansos sembako dengan melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara pada tahun 2020. Indonesia Corruption Watch menyatakan penyaluran bansos kepada warga terdampak PPKM darurat memang sangat diperlukan.
Namun lembaga nirlaba ini mewanti-wanti agar korupsi bansos tahun lalu tidak terjadi lagi. Meski disalurkan secara tunai, ICW tetap melihat adanya potensi korupsi bansos seperti pungutan liar dan kiriman bantuan yang salah sasaran. Pelaku korupsi berupaya mencari celah meski terdapat perubahan bentuk bansos. Oleh karena itu, ICW meminta pemerintah transparan dalam penyaluran bansos sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengawasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Misalnya, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, kebijakan itu diantaranya penyaluran bantuan sosial COVID-19. Masyarakat bisa ikut menyampaikan keluhan kepada KPK tentang bansos. Keluhan dan laporan dapat disampaikan melalui platform jaringan pencegahan atau Jaga KPK. Ada 2 fitur dalam platform itu, yaitu Jaga Bansos COVID-19 dan Jaga Penanganan COVID-19. Pada fitur Jaga Bansos COVID-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos, termasuk di dalamnya bantuan UMKM. Sedangkan pada Jaga Penanganan COVID-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan dalam penanganan pasien COVID-19, insentif dan santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien COVID-19, klaim rumah sakit, dan terkait vaksin COVID-19. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.